Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Mas Media atau Media Massa. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dihaira Aliyah. Saya Muhammad Iwan Saraka. Saya Karimah Nur Azmi. Saya Revi Febrianti. Saya Philip Radis Kumpul. Saya Nini Hajar. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media massa. Apa itu media massa? Jadi, media berasal dari kata medium yang berarti perantara dan tengah, sedangkan massa berasal dari kata bahasa Inggris yaitu berkelompok atau sekumpulan. Jadi, media massa bisa dikatakan sebagai perantara atau alat-alat yang digunakan oleh massa untuk berhubungan dengan satu dengan yang lainnya. Media massa juga merupakan sarana yang bisa digunakan oleh banyak orang seperti radio, televisi, surat kabar, dan handphone. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vicky Fernandez Tompul dan materi saya akan menjelaskan tentang perspektif sosiologi terhadap media massa, di mana saya akan menjelaskan 3 bagian, yaitu ini, dan ini. Lalu kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu perspektif secara fungsionalis, di mana pada perspektif ini media dipandang memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah sebagai sumber informasi, yang kedua adalah sebagai sumber hiburan ataupun fungsi hiburan, dan yang ketiga adalah untuk pengawasan, di mana ketiga hal tadi saling berkaitan satu sama lain untuk menjaga kestabilan sosial, di mana media itu dibutuhkan untuk sumber informasi, dibutuhkan masyarakat untuk sebagai media hiburan, dan juga dibutuhkan masyarakat sebagai pengawasan. Baiklah, kita akan membahas bagian kedua adalah media sebagai pemberi status. Yang dimaksud di sini adalah media memiliki kekuatan untuk memberikan identitas ataupun status kepada seseorang individu ataupun kelompok dengan cara menyoroti individu tersebut ataupun kelompok tersebut ataupun peristiwa yang terlibat kepada mereka, dan juga dapat menonjolkan identitas dari sebuah individu ataupun kelompok, di mana media dapat membuat sebuah narasi yang dapat mengiring opini publik kepada apakah individu atau kelompok tadi baik ataupun benar, atau individu atau kelompok tadi itu salah gitu. Lalu yang ketiga adalah sebagai agen sosialisasi. Ini sebenarnya masuk ke dalam beberapa fungsi dari media tersebut, di mana media itu dapat menjadi sumber ataupun sebagai penyampaian untuk menyampaikan norma-norma, nilai adab yang ada di masyarakat. Jadi mungkin sekian materi dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, perspektif sosiologi tentang media dalam konsep promotor konsumsi, disfungsi dalam bentuk efek narkoba, dan juga gatekeeping atau penjaga gerbang. Nah, yang pertama, media sebagai promotor konsumsi, di mana dia memiliki peran besar dalam mempromosikan suatu produk melalui iklan ataupun konten hiburan. Media juga menampilkan gaya hidup yang ideal dan mendorong masyarakat untuk membeli produk-produk baru yang pada akhirnya meningkatkan perilaku konsumtif dalam masyarakat. Penjagaan gerbang atau gatekeeping merupakan konsep penting dalam sosiologi media yang merujuk pada media sebagai penjagaan gerbang informasi atau yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilihat oleh masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perspektif konflik dan juga pemantauan media. Yang pertama, saya akan menjelaskan perspektif konflik dahulu, yaitu adanya perpecahan yang didasarkan pada gender, ras, etnis, dan kelas sosial, dan juga kesenjangan teknologi antara si kaya dan si miskin yang membatasi akses masyarakat di internet. Lalu yang kedua, ada pemantauan media, yaitu menjadikan media sebagai sarana untuk dapat mengambil tindakan jika terjadi suatu hal atau bencana. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu materi ideologi dominan di dalam media massa. Ini terjadi ketika suatu pihak mempengaruhi pihak lainnya agar melakukan suatu hal atau kegiatan sesuai dengan pihak dominan atau pihak yang mempengaruhi tersebut. Di dalam media massa terdapat 2 aspek ideologi dominan, yaitu yang pertama membangun suatu realistis dan juga budaya yang lebih ditonjolkan.
Nah, yang pertama itu tentang membangun realistis. Siaran-siaran di media massa seakan menyampaikan standar realistis seperti lebih banyaknya disorot orang-orang yang berbadan putih, berkulit ideal yang seakan-akan membuat orang yang berbadan gemuk atau berkulit gelap menjadi di pangkat bawah, dan juga mereka sering juga dijelek-jelekkan dan dibandingkan dengan karakter putih atau berbadan ideal. Hal itu menjadikan suatu sikap diskriminasi di antara orang-orang tersebut dan juga membuat orang-orang yang berbadan gemuk atau berkulit hitam itu menjadi tersisihkan atau merasa tersisihkan akibat dari pengaruh media massa ini. Selanjutnya yaitu budaya yang lebih ditonjolkan. Masyarakat lebih tertarik pada budaya-budaya barat karena banyaknya konten-konten yang tersebar di media massa tentang budaya barat. Nah, hal ini dapat menyebabkan budaya kita sendiri, budaya bangsa kita sendiri menghilang atau perlahan-lahan terkikis jika orang-orang lebih tertarik pada budaya-budaya barat. Nah, kita sebagai anak muda dan juga bangsa Indonesia harus menjaga dan juga memfilter budaya-budaya yang masuk melalui media massa atau hal lainnya supaya budaya kita atau keaslian budaya Indonesia tidak hilang akan pengaruh media massa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi dalam masyarakat global. Yang pertama yaitu adalah kesenjangan digital. Kesenjangan digital adalah perbedaan dalam mengakses internet dan teknologi antar kelompok ataupun antar negara. Hal ini menyebabkan ketimpangan terhadap kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, serta informasi. Yang kedua yaitu adalah perspektif feminis. Perspektif ini lebih memfokuskan terhadap ketidaksetaraan gender yang mencakup kekerasan terhadap perempuan, kurangnya upah ataupun kurangnya akses terhadap pendidikan kesehatan terhadap perempuan. Yang ketiga yaitu adalah perspektif interaksionis. Perspektif ini melihat bagaimana antar individu saling berinteraksi dan membangun pemahaman serta identitas mereka. Interaksi ini dilakukan melalui media sosial ataupun teknologi. Jadi, secara keseluruhan, ketiga perspektif ini dapat membantu kita untuk memahami bagaimana perbedaan serta interaksi sosial berperan dalam masyarakat global yang saling terhubung. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.